Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil karim habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para muhibbin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini atas nikmat dan anugerah dari Allah kita bisa berkumpul pada malam yang istimewa yang insya Allah akan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkat sholawat yang kita sampaikan kepada beliau, semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti pada yaumil hisab. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Allahumma salli wa sallim
Sehat Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sana'i'il ma'ruf taqiyu masari'is su' wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb wa silatur rahimi tazidu fil umri. Rawahu Tabrani. Dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, Sana'i'il ma'ruf taqiyu masari'is su'. Perbuatan-perbuatan yang baik, amalan-amalan yang baik, amal-amal saleh dalam hidup seseorang adalah akan mampu menghindarkan mereka dari mati dalam keadaan hina di sisi Allah. Artinya Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini adalah menghindarkan kita dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apapun kebaikan niki, imma kebaikan itu dengan kita sholat, ataukah kebaikan itu dengan kita saling membantu sesama kita, ataukah kebaikan itu dengan zikrullah, ataukah kita bersedekah. Apapun kebaikan-kebaikan itu, kata Nabi, itu bermanfaat untuk kita. Bahkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah menghindarkan pelakunya dari meninggal su'ul khatimah. Jadi makanya Bapak Ibu, tidak boleh kita meremehkan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu tidak boleh diremehkan. Hatta kita mengangkat sampah dari tengah perjalanan, ataukah menyingkirkan duri dari tengah perjalanan, tidak boleh diremehkan kebaikan itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu pada amal mana amal kita paling ikhlas menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sana'i'il ma'ruf ini maknanya adalah kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, mahasin-mahasin dalam kehidupan tiang pelunggu sami. Jadi siapapun kita, seburuk apapun kita, Allah hargai kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Makanya Bapak Ibu, tidak boleh kita meremehkan sesama makhluk Allah. Oh Pak, ini orangnya nih buta huruf nih, atau ini orangnya jauh dari agama, atau ini orangnya ahli maksiat. Meskipun orang itu jauh dari Allah, maka tidak boleh kita saling merendahkan kepada sesama makhluk, karena kita tidak tahu apakah mungkin ketika di rumahnya mereka bertaubat, ataukah mungkin ketika mereka tertidur mereka minta ampun dan Allah ampuni dosa-dosanya. Maka tidak boleh kita merendahkan sesama manusia. Makanya apa kelebihan yang diberikan oleh Allah? Taqiyyu masari'is su', mampu menghindarkan seseorang dari mati dalam keadaan hina. Jadi Bapak Ibu, tidak ada artinya kita hidup penuh dengan ibadah namun mati di luar agama Islam. Makanya kan Allah dalam Al-Quran sudah ingatkan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah katakan, wahai hamba
hambaku yang beriman, kata Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Beriman anda kepada Allah dengan sebenar-benar makom keimanan itu. Tetu-tetu tanda beriman li Allah Ta'ala tidak hanya sekedar ucapan, namun iman itu perlu perlakuan dalam hidup kita. Ada stressing dari Allah, tanda kutip, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kamu mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Makanya masari isu itu maknanya orang yang mati dalam keadaan hina. Ketika mereka meninggal dunia, Allah tidak mau memandang kepadanya, na'udzubillah. Jangankan rohnya itu pulang ke Allah, jangankan roh niki ulik tipak nenek, maka hatta fawqa ra'sihi shibran, sejengkal dari atas kepalanya, ruhnya itu tidak bisa diangkat oleh malaikat Allah. Na'udzubillah. Makanya masari isu ini, kata ulama, ada 3 sebab. Arak telu model seseorang yang mati dalam keadaan hina. Apa penyebabnya? Yang pertama, al-masari bisyirki. Ada orang mati dalam keadaan hina, Bapak Ibu, penyebabnya adalah meninggal karena berbuat syirik kepada Allah. Contoh, dia akui ada tempat memohon dari selain Allah. Dia akui bahwa dia meminta pertolongan kepada selain. Misal, dia bertapa di tengah hutan, atau bawa lulun kayu, pelik, lulun bunut. Maka ketika dia minta, dia percaya bahwa di situ ada jinnya, di situ ada makhluk gaibnya, maka dia minta bantuan kepada itu. Kemudian boleh angin terik lolon bunut niki, tendak si lolon bunut, mati. Maka matinya orang ini dalam keadaan syirik, matinya menduakan Allah. Na'udzubillah. Hati-hati Bapak Ibu, terkadang kita ada banyak yang kategori syirik ini, tapi kita tidak sadar. Tidak sadar. Bagaimana contohnya? Terlalu percaya kepada ahli nujum, tukang-tukang ramal, tukang-tukang tenung. Kadang kan kita ketika ada hajat tertentu, kita bertanya kepada seorang tukang ramal, tukang tenung, beketuan nasib, beketuan aran, bujang lapuk sindiman mau merari, beketuan indah, mudadara moso tendah milu, beketuan saya aran kamu tersebut, oh Sa'diyah, aran calon semamam saya, oh Mahmudin. Coba kita garis tangan dulu. Nah, setelah perhatian garis tangan, diramal oleh ini si tukang tenun. Oh, lamun meneja mati doang, salah sekek lema. Mati doang, no salapuk. Nggih? Jelas kita mati semua, tapi dia yakin tentang itu. Kata Nabi, 40 hari 40 malam ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada si piran waktu musim pilcaleg, luwe caleg-caleg nelpon, Pak Tuan Guru pandi tiangun. Oh bagus, kebetulan beli air sumur teh nggih. Umparan tiang mandi apa maksud? Ternyata itu masih ada kepercayaan sama ranika. Padahal kalau kita mau cari dari Al-Quran, apa yang kita cari itu lengkap dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Khuz minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta, kata Nabi. Ambil dari Al-Quran apa yang kalian mau, dan untuk apa kalian pergunakan dalam Al-Quran itu sudah disiapkan oleh Allah.
Milih murah rizki, Bu. Milih apa ndek? Jadi bagaimana turunnya hujan, Allah turunkan rizki kita dalam setiap turunnya hujan itu. Ada dalam Al-Quran ilmunya. Surat Al-Ma'idah ayat 114. Nah, ia baca no Ibu. Tetap amalan, tidak kosong kita dari rizki. Kalau para ulama menyebut ayat itu disebut dengan ayat khairur raziqin. Ayat apa? Ayat sebaik-baik yang menurunkan rizki, yaitu Allah. Ada dalam ayat itu. Wa qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu doa Nabi Isa alaihi salam. Makanya Nabi Isa, Bapak Ibu, tidak pernah sedih dalam urusan rezeki, tidak pernah susah dalam urusan harta. Dalam Al-Quran lengkap. Ibu-ibu kalau mau cari dalam surat Al-Ma'idah ayat 114. Jadi dalam sehari amalkan itu minimal 7 kali dalam satu hari. Maka insya Allah apapun urusan kita dalam urusan rizki, urusan harta akan dipermudah oleh Allah. Ndek nolak bang itu susah si Allah Ta'ala. Paham nih Bu? Nah, sama si setoran lebang rontok, iya wah luwe. Perbanyak itu diamalkan, dibaca. Okay? Jadi diwiridkan. Kita mau cari obat dalam Al-Quran sudah lengkap ayatus syifa. Kita mau jadikan Al-Quran sebagai penawar, dalam Al-Quran sudah lengkap. Makanya Bapak Ibu, apa yang kita mau cari dalam hidup ini tidak ada yang kurang, semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Mau cari nama anak dalam Al-Quran sudah lengkap. Khairul razikin, ya, khairul warisin, sebaik-baik yang memberikan keturunan, lengkap dalam Al-Quran. Tapi cari nama yang baik dalam Al-Quran, yang baik juga maknanya. Okay? Dan dia petaran di Al-Quran saya anak da bapak Al-Baqarah. Tahu sampinina artinya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah itu masari isu itu maknanya kematian dalam kehinaan. Inilah yang paling ditakutkan oleh para aulia. Ini yang paling ditakutkan oleh para ulama, mati dalam keadaan mendapatkan murka Allah. Na'udzubillah. Yang kedua ada masari isu, itu maknanya al-masari fil kufri. Ada kematian seseorang itu dengan sebab dia kufur kepada Allah. Apa maknanya kufur? Orang-orang yang mengingkari aturan Allah. Punya rizki dia sombong, punya harta dia angkuh, punya jabatan, okay? Dia angkuh. Itu bahaya. Makanya kita dalam hidup ini diajarkan oleh agama Bapak Ibu. Dalam ajaran agama kita ada kadang-kalanya kita dalam posisi naik, ada juga kadang-kalanya kita dalam posisi turun. Kalau kita hanya belajar posisi naik saja tapi tidak tahu jalan turun, susah Pak. Susah. Dulu waktu sanawiyah, tiang pernah ikut mendaki ke Gunung Rinjani Bapak Ibu. Tumben seumur hidup tiang.
Pas sampai di ujung puncak dari Rinjani ini kita mau naik di puncaknya, aran Bukit Penyesalan tuh. Bukit apa? Bukit Penyesalan. Kata orang tua itu namanya Bukit Penyesalan. Kenapa disebut Bukit Penyesalan? Disitulah puncak daripada Allah menguji niat kita yang ingin naik ke puncaknya. Ingin kita terus masih jauh, pingin balik lebih jauh, maka dalam hati kita antara lanjut tidak, lanjut tidak, lanjut tidak. Tapi Bapak Ibu, ketika kita naik di bukit itu untuk sampai kepada puncak, ternyata kita naik itu jauh lebih mudah dibanding dengan saat turun. Karena ketika naik berpaku kekuatan itu hanya pada kaki, lutut, paha sampai ke pinggang. Maka badan mengimbangi. Tapi ketika kita turun, maka di situ butuh kekuatan yang luar biasa. Semua anggota badan harus ikut terlibat, mulai dari kaki, lutut, paha, pinggang sampai anggota badan. Bahkan kita pun butuh bantuan. Apa? Meskipun hanya sekedar tongkat, jari tahu tebetegel untuk menahan beban itu. Jadi dalam hidup ini lebih gampang orang dinaikkan oleh Allah daripada orang dijatuhkan oleh Allah. Makanya hati-hati dengan istidraj. Apa itu istidraj? Allah kasih kita nikmat untuk Allah menaikkan derajat kita, tapi itu adalah awal dari cara Allah untuk menjatuhkan sedalam-dalamnya. Nauzubillah. Coba. Makanya bahaya kalau orang yang hanya siap belajar naik. Kita ngaji makin niki, perlu juga kita belajar thariqah. Perlu juga kita belajar bagaimana memaknai hati. Untuk apa? Kita bisa taroki. Makanya tarekat itu berasal dari kata taroki yang artinya naik. Tapi saat bertarekat kita naik menuju Allah, perlu juga kita tadani, yaitu kita harus belajar juga bagaimana untuk kita menurunkan jiwa dan hawa nafsu kita. Makanya Bapak Ibu, orang yang jadi pejabat, kalau dia hanya siap untuk naik, menjelang akhir masa jabatan pasti susah Pak, karena khawatir untuk turun. Betul? Okay. Tapi kalau orang yang biasa turun, biasa di bawah kemudian naik, tidak terlalu dipikirkan, karena biasa naik, biasa turun. Bapak-bapak mana dah biasa naik, biasa turun. Ya agak ada lele Ibu. Bu, apa aja kederean dah? Lain-lain doa. Hebat si Minger nih ibu-ibu nih. Dengan pengajian, maksud terkadang ajian ke taek, kadang ajian turun. Mau iya aja turun taek, lain kena. Masya Allah. Nah itu yang kedua, al-masari fil kufur. Ada tidak orang yang mati dalam keadaan kufur? Ada, contohnya Fir'aun. Fir'aun niki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Fir'aun ini sampai-sampai mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang tertinggi, kata Fir'aun. Kenapa Fir'aun sampai demikian? Karena seumur hidup Fir'aun itu tidak pernah yang namanya sakit, batuk-batuk nek Noah, apalagi sakit kepala. Karena seumur hidup Fir'aun itu tidak pernah sakit, hingga dia akui dirinya, aku Tuhan, kata Fir'aun. Dia kufur, maka ditenggelamkan oleh Allah
hingga dia katakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi nyawa sudah berada di gorgoroh, tidak diterima taubatnya Fir'aun oleh Allah. Ini mati kufur, mati kafir. Siapa juga orang yang mati kufur? Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam kisahnya Qarun. Siapa Qarun? Orang kaya tapi sombong, orang kaya tidak mau ibadah, jadi pejabat angkuh. Ini Qarun nih. Hingga diperintahkan oleh Allah, hingga diingatkan oleh Musa. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini hasil adalah hasil jerih payahku. Aku kaya dengan sebab usahaku, aku hidup dengan sebab hasil dari pekerjaanku. Aku mau ibadah apa tidak terserah. Sida pacu sida notama surga. Ada girang muni mana? Betul ada. Makanya itu Qarun berkata demikian, ditenggelamkan oleh Allah beserta semua hartanya. Tenggelam ke perut bumi, mati dalam keadaan kufur. Nauzubillahi min zalik. Makanya ibu-ibu, sudah jelas dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kamu bersyukur, kata Allah, aku tambah. Namun bila kamu kufur, tidak bisa bersyukur, maka azabku sangatlah pedih. Makanya kita belajar bersyukur, Bapak Ibu. Kalaupun Allah kasih kita sakit, alhamdulillah ya Rabb. Masih hanya mata yang sakit, namun alhamdulillah gigi masih sehat, pendengaran masih sehat, langkah masih sehat, kedua tangan masih sehat. Hanya satu anggota badan yang diberi sakit oleh Allah, maka munculkan nikmat yang masih banyak yang Allah berikan pada diri kita. Cara kita bersyukur. Tapi kita masalahnya kan Bapak Ibu, ketika satu anggota badan yang sakit, semua anggota badan kita mengeluh kepada Allah. Betul tidak? Ngeluh, baru sakit gigi, ya Allah, marah mak lampir sida kita mentoak. Baru sekedar sakit gigi, baru diuji oleh Allah dengan satu ujian, belum diuji oleh Allah sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Makanya ada orang mati hina itu dengan sebab kufur, ingkar terhadap nikmat Allah. Dentau syukur. Angka ibu-ibu berapapun dikasih pelungguh sama suaminya, terima Bu, alhamdulillah, inilah nikmat dari Allah hari ini untuk saya. Syukur. Subhanallah walhamdulillah wala Allahu Akbar wala haula quwwata illa billahil subhanallah walhamdulillah rasa syukur itu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jamaah rahimakumullah, nikmat Allah ini mahal. Jangankan yang lain, mata. Kalau sakit kita puja mata. Berembe lamun saat ruku sujud Bapak Ibu. Mata lagi sakit saat kita sholat panjang sujudnya. Gimana rasanya? Entong, hidup penentang tuh. Atau gigi. Di saat sakit Allah kasih mahal nikmat gigi. Ada pernah yang tanya sama dokter gigi, namanya dokter Endang. Bu dokter, ada nggak gigi yang paling bagus? Oh ada Tuan Guru. Permanen? Iya Tuan Guru. Sama kayak asli? Iya Tuan Guru. Berapa harganya? 2.700.000 sebiji Pak. Itu harga gigi yang permanen paling bagus 2.700.000. Apa dijamin Bu dokter? Nah itu dia Tuan Guru. Bisa dipasang persis sama gigi asli, cuma dede kanggo ngelor wajik kencepangan. Lamun nemam wajik kencepangan entong nemalik. Ya salam, berarti lebih mahal nikmat Allah. Makanya jangan sampai kupur. Makanya kan kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulang, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 kita minta ke Allah. A'inni ala dzikrika, bimbing aku ya Allah untuk lisan dan hatiku banyak menyebut namamu, hingga aku mati agar yang tetap keluar dari lisanku adalah la ilaha illallah. Yang kedua, wa syukrika, bimbing aku ya Allah agar hatiku menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala anugerah darimu, wa husni ibadatik, dan menjadi hamba yang selalu memperbaiki ibadahnya dengan baik hanya kepadamu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita bisa dinasibkan oleh Allah menuju tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Wa husni ibadatik. Yang ketiga, ada masari, penyebab orang mati dalam keadaan hina, penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa itu kata Nabi? Ada al-masari fil ma'siyah. Ada orang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Mana di antaranya? Kenjakan kelebat nginam berem. Oh, si kelebat nginam berem oleh-oleh kadu sepeda motor ngebut. Tor. Bo telamper. Mati kesahid Bu. Ndek syahid. Mati dalam keadaan hina ketika dia berbuat maksiat, melakukan sebuah dosa. Na'udzubillah. Makanya Bapak Ibu dalam hidup niki kan kita tidak sadar ada berapa dosa yang pernah kita lakukan, ada berapa salah yang kita perbuat, hingga kita mohon ampun kepada Allah, hingga Nabi ajarkan kita dengan istighfar. Apa istighfarnya Nabi? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Coba lagi, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Maka ini dibaca oleh Nabi SAW dalam sehari itu 100 di waktu pagi, 100 kali di waktu petang.
Apa maknanya? Andaikan dalam hari itu kita sudah baca di waktu pagi ba'da subuh misalkan, kemudian pada siang harinya Allah takdirkan kita meninggal dunia, maka matinya hari itu termasuk mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Dan kalaupun dibaca pada sore hari, di waktu petang, atau ba'da maghrib, atau ba'da isya, kemudian kita mati pada malam hari itu, maka matinya termasuk mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Nabi baca bu, astaghfirullah wa atubu ilaih. Coba. Makanya kita baca istighfar itu, mohon ampun itu tidak hanya menjadi zikir kepada Allah, namun Allah sudah katakan fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Allah itu kana ghaffara, maha pengampun atas setiap dosa. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Tidak hanya itu, Allah akan turunkan hujan dari langit yang tidak ada putus-putusnya. Maknanya rizki Allah jamin bagi orang yang banyak mohon ampun. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah tambahkan bagi mereka keturunannya, anak-anaknya. Wabani bi amwal, rizkinya, hartanya. Wabanin, begitupun juga anak-anaknya. Makanya orang yang istighfar, mohon ampun kepada Allah, lebih-lebih sebelum kita meninggal dunia, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Karena Bapak Ibu sekarang niki kan banyak orang meninggal itu tidak harus sakit. Betul? Orang mati tidak harus sakit. Kemarin ada jamaah kita di Mantang. Nggih. Ada jamaah meninggal dunia, beliau niki seorang imam di Masjid Mantang. Ini jamaah meninggal, dia yang selesaiin jenazahnya. Dia yang mandikan, dia yang kafani, bahkan dia yang repot saat menyelesaikan jenazah orang niki, hingga dia jadi imam sholat jenazah di masjid. Paling dulu jok kubur, dia yang baca talqin semua. Karena beliau niki siapapun yang meninggal dunia, dia tidak pernah pilih itu siapa. Akhirnya begitu pulang dari pemakaman, besoknya sholat subuh beliau jadi imam. Pulang sholat subuh, mungkin senina, dek, udah jadi sarapan? Oh belum kak Tuhan. Haung nggih, nunggu wah dulu. Nunggu bapak. Tepriapang si senina, dimasakin, kopi udah jadi. Pas disiapin, dibangunin sama istrinya, ternyata sudah meninggal dunia. Hendak duduk nyampah, upi wahara, padahal tidak sakit Bapak Ibu. Kemarin dia yang selesaiin jenazah jamaahnya, tapi ternyata hari itu giliran dia dipanggil oleh Allah. Makanya kita tidak tahu. Isi kesempatan ini dengan berbuat baik. Jangan sampai kita mati dalam keadaan melakukan dosa. Nauzubillahi min. Nah, 3 masari' ini. Mati dalam kehinaan itu dengan 3 sebab. Kemudian kata Nabi, wa shadaqatus sirri tudfi'u ghadabur rabb. Sedekah yang diam-diam itu mampu memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah yang dilakukan dengan diam-diam.
Artinya dia bersedekah tanpa sepengetahuan orang lain. Dia bersedekah tidak butuh untuk dikenal oleh orang lain. Jadi ketika tangan kanan memberi, maka seolah-olah tangan kiri tidak tahu. Artinya tidak ada orang yang tahu kalau dia rajin bersedekah. Makanya tiang sering sampaikan, jangan menunggu kaya baru kita bersedekah, Bapak Ibu. Tapi bersedekahlah meskipun kita belum tentu kaya. Karena banyak orang sudah kaya namun tidak pernah bisa bersedekah. Betul tidak? Malahan dengan sugihno pelit duduk balong. Tapi kalau kita yang biasa-biasa, kalau kita orang yang hidupnya sederhana, Masya Allah, justru iya mai-mai jangan dah. Sekali pejangan rarit, sekali pejangan cumi, ya. Aku amun dengan orang-orang kaya itu ya kangkung, ya antap, ya komak. Ya kangkung, ya antap, ya komak. Tapi kalau ibu-ibu, wah, beli cumi, beli rarit, kan demen itu Bapak nggih? Oh, Masya Allah. Nah, jadi sedekahus sirri. Apa sedekah paling afdal kita? Sedekah paling afdal dari seorang suami adalah sedekah seorang suami kepada istrinya. Oh, dengar Bapak. Paling afdal ke bersedekah jok seninan teh. Dendek jok bebalu doang. Paling afdal itu untuk istri kita, untuk anak-anak kita, apalagi untuk biaya sekolah anak-anak kita. Itu dihitung oleh Allah sebagai perjuangan. Makanya jangan takut menyekolahkan anak-anak kita, Bapak Ibu. Bila perlu sampai S2, S3, SLR, S-Dogger apa, ya, terus kuliahkan. Karena rizkinya Allah yang tanggung. Coba sekarang tiang tanya, mana lebih susah ketika kita menyekolahkan anak kita dengan ketika anak tidak sekolah? Lebih susah. Lebih susah ketika anak kita tidak sekolah, ngajarnya susah, ibadah pun juga susah. Tapi kalau anak udah di pesantren, bahkan ketika pulang, Masya Allah, bangga kita melihat anak-anak kita. Nah, sedekah paling mulia dari seorang ayah kepada anaknya, seorang suami kepada istrinya. No, angka bapak-bapak semakin tebeng kepeng luik seri luik sedekah teh. Angka ben kadu beli skincare. Jadi begitu pun sebaliknya. Sedekah seorang istri yang paling afdol adalah ketika dia berkorban dengan jiwanya, dengan tenaganya untuk ibadah suami dan anak-anaknya. Untuk ibadah suami dan anak-anaknya. Makanya ibu-ibu pelungguh mongka meriap, pelungguh masak, itu ibadah. Ibadahnya pelungguh di sisi Allah, ibadahnya ibu-ibu kepada Allah. Maka tidak ada perjuangan yang sia-sia. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabur rabb. Sedekah yang dengan diam-diam, dengan rahasia, itu yang bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tidak ada yang membantu mereka, namun di situ muncul sedekahnya. Ketika tidak ada yang sudah menyaksikan kebaikannya, di situ muncul sedekahnya, dan muncullah syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin
Yasin Habib tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kul idillillah bi'ah riya Allah salatul salamullah ala taha rasul salatullah ala Yasin Allahumma salli wa sallim. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi, wasilatar rahimi yazidu fil umri. Bersilaturrahim, menyambung hubungan kasih sayang terhadap saudara seagama ataukah saudara yang di luar akidah kita, ataukah dengan saudara yang seiman atau tetangga kita, yazidu fil umri, itu yang bisa memanjangkan umur kita. Jadi minimal jamaah, ketika kita mendoakan saudara kita, ketika kita menyambung silaturahim dengan sesama kita, maka minimal di situ ada doa yang disampaikan oleh mereka kepada kita. Mana-mana paling kurang, mudah-mudahan sehat walafiat semeton. Alhamdulillah, itu doa luar biasa. Mudah-mudahan pelungguh dalam lindungan Allah. Makanya itu luar biasa nih kita, budaya kita di Indonesia nih. Kita mau apapun tetap saling mendoakan. Mana-mana ketika nanya gimana kabar, sehat, alhamdulillah, itu sudah doa. Maka silaturrahim, kata Nabi, yazidu fil umri, akan menambah umur kita, menambah usia kita. Dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi katakan tidak hanya dengan memanjangkan umur. Annas sadaqata wasilatar rahimi yajihullahu bihal umri wa yudfa'u biha maitatas su' wa yudfa'u bihal mafruha wal mahzur, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, yang namanya sedekah dan menyambung silaturrahim, yajihullahu bihal umr, maka Allah janji akan memanjangkan umur mereka. Minimal kalau umur tidak panjang, diberkahi oleh Allah. Mana umur yang barokah? Meskipun sedikit umurnya, tapi penuh dengan kebaikan-kebaikan amalnya. Jadi tidak harus panjang umur namun amalnya buruk, tapi yang terpenting amal kita menjadi amal yang terbaik. Bapak Ibu, itulah umur yang barokah. Wa yudfa'u biha maitatas su', kata Nabi, dan Allah akan hindarkan mereka dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa amalannya? Sedekah dan silaturahmi. Wa yudfa'u bihal mabruha wal mahdzur, Allah angkat bagi mereka kesulitannya, cobaan hidupnya. Kenapa Allah angkat? Karena dengan berkat doa dari saudaranya. Sama dengan kita yang hadir malam ini, Bapak Ibu, kita hadir, kita saling mendoakan. Minimal dari semua kita yang hadir ini ada salah satu doa dari pelungguh Sami yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 hal
dari Nabi pesan kepada kita dalam hadis niki apa? Yang pertama, melakukan banyak mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan, entah menolong kepada sesama ataukah membantu orang bergotong royong, membangun masjid, membangun jembatan, atau membersihkan tempat umum yang masih kotor. Itu amal soleh kata Nabi. Itu bisa menghindarkan kita dari mati dalam keadaan hina. Dan yang kedua, sedekah yang tersembunyi itu mampu menghapus murkanya Allah. Dan yang ketiga, menyambung silaturahim akan mampu memperpanjang umur kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah kabul segala doa dan hajat kita. Allah sampaikan hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah buka hati kita dengan iman, dan mudah-mudahan hati kita tetap dibimbing oleh Allah hingga kita berjumpa kepadanya nanti di dalam syurga. Dan mudah-mudahan semua kita mendapatkan panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.